Halo semua, sudahkah kalian menyiapkan lakban untuk tutup mulut? Karena banyak sekali di bulan puasa ini, kata-kata baby dan anjis selalu keluar di mulut kalian. Apalagi pemain FF, anjis mati gua. Jangan mati dulu lah. Alangkah baik kita nikmati dulu alur cerita film dari Bang Pengangguran. Pada video kali ini, Bang Pengangguran akan membahas sebuah film yang berjudul Legendaris Assassin. Adegan action yang sangat luar biasa membuat kita betah untuk menontonnya. Namun buat kalian yang suka dengan adegan action di film satu ini, alangkah baik kalian tonton full movie-nya terlebih dahulu, karena di Bang Pengangguran hanya spoiler saja. Film ini menceritakan balas dendam seorang pria terhadap kematian kekasihnya. Namun di perjalanan balas dendam, ia malah jatuh cinta kepada seorang polisi cewek. Para polisi di sana pun sedang mencari buronan. Namun ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah buronan polisi. Apakah ia mampu melewati itu semua? Shut up man. Bakar rokok kalian sambil kita nikmati alur cerita film dari Bang Pengangguran. Film ini diawali memperlihatkan Bo yang sedang makan di sebuah kedai Mbak Saudah. Lalu Mbak Saudah membawa sebuah tas menaruhkan tepat di samping Bo. Mbak Saudah menanyakan kabar Bo yang sudah lama tidak nongol di kedainya. Bo cuma menjawab ia sedang mencari pekerjaan. Di saat malam tiba, Bo sedang mengawasi sosok bos besar bernama Timothy. Lalu Bo menghabisi semua penjaga di sana. Setelah menghabisi semua penjaga di sana, Bo pun berhadapan dengan Timothy. Dengan pedang tongkat, Timothy bersiap-siap membunuh Bo. Bo pun melemparkan tasnya. Lalu adu mekanik pun terjadi di sana. Bisa kita lihat Bo sangat mudah menghajar Timothy. Lalu Bo pun membunuh Timothy dengan memotong kepalanya. Karena kangen terhadap cacing AA yang berurat, Sasaki langsung menghubungi suaminya yaitu Timothy. Namun Timothy yang sudah ganti alam tentu saja tidak bisa mengangkat telepon dari istrinya tersebut. Lalu scene berpindah pada 3 polisi sedang mengendarai sepeda. Sedang mengendarai sepeda seharusnya tidak usah dibahas ya guys. Ya sudah, biar panjang durasi. Para polisi mengatakan bahwa saat ini tidak boleh ada yang menyeberang menggunakan perahu. Apakah corona yang jadi masalah itu? Saya kurang tahu. Bo yang sudah menyelesaikan misinya, ia pun harus nginap di sana sementara karena keadaan corona. Bo pun sangat bingung harus mencari tempat nginap di mana. Apalagi ditambah cacing dalam perutnya asik nyanyi. Nyanyinya gimana guys? Minta makan, minta makan. Lapar guys. Lalu ia melihat ada seorang cewek hantu siang sedang menolong kucingnya. Namun tanpa diduga, cewek hantu siang pun terjatuh ke bawah. Bo dengan ilmu bela diri yang diajarin oleh Bang Ojon, ia pun berhasil menyelamatkan cewek tersebut. Tanpa disadari, cewek tersebut telah merobek baju Bo karena panik. Cewek hantu siang ini pun bernama Hui. Tahu nggak kenapa saya namai hantu siang? Karena tidak ada orang lain selain cewek Tikorok yang coret muka siang-siang. Karena hal itu banyak sekali anak kecil yang mengira hantu dengan wajah mereka berwarna cat tembok putih. Kembali lagi ke ceritanya. Hui yang merasa bersalah terhadap sobekan baju Bo, ia pun berjanji akan menjahitnya. Bo pun melihat profesi Hui ternyata seorang polisi. Tanpa sengaja Hui bertanya pada Bo apa isi dalam tas tersebut. Bo pun menjawab dengan santuy, itu cuman bola bowling kok neng, dan saya direkturnya. Dengan mudah Hui ditipu oleh Bo. Lalu Bo bertanya di mana restoran yang sedang terbuka. Karena keadaan corona mungkin Bo tidak menemukan restoran yang terbuka. Lalu Hui mengajak Bo untuk makan di restoran Mang Jungkring. Sesampainya di sana, mereka pun memesan bakso plus mie. Mereka pun mendengar ada kabar perampokan di kapal bot. Betapa kagetnya mereka saat melihat ciri-ciri yang disebut di radio sama persis dengan laki-laki yang sedang makan di kedai Bang Jungkring. Karena Hui ingin memiliki bintang 10, ia pun bergegas menginterogasi mereka. Namun bisa kita lihat mereka tidak mempedulikannya. Mereka yang terasa terganggu dengan interogasi Hui, pria besar langsung mencekiknya. Mang Jungkring pun melompat kabur karena ketakutan. Bo yang tidak tega melihat Hui dicekik, ia pun menolong Hui dari cekikan pria besar. Mereka saling adu mekanik di sana. Jika Bo tidak belajar bela diri, kemungkinan besar tulangnya akan dipatahi sama orang segede gajah ini. Pria besar pun berhasil dikalahkan Bo. Hui berusaha untuk memukul penjahat tersebut, namun malah dirinya yang kewalahan menghadapi mereka. Bisa kita lihat penjahat satu ini sangat santuy guys. Rekannya sedang adu mekanik, ia malah masih nikmati sebuah mie.
Bo dengan sekuat tenaga berusaha menghabisi penjahat santuy. Lalu tahu nggak apa yang terjadi? Mie yang tadi dimakannya keluar lagi, cok. Tidak lama kemudian, polisi datang menangkap mereka. Lalu Hui mengajak Bo ke kantor polisi. Ia ingin Bo menjadi saksi atas kekacauan ini. Di kediaman Timothy, para anak buahnya pun tiba di sana. Betapa kagetnya mereka saat melihat bos sudah menggadaikan kepala. Kita kembali lagi di kantor polisi. Bo diminta identitas oleh komandan. Komandan ini bernama Gong. Lalu Gong mengatakan selamat kepada Hui yang telah berhasil menangkap preman. Hui pun mengatakan bahwa Bo yang berhasil menangkapnya. Bukanlah ia. Gong berjanji akan memberikan hadiah kepada Bo karena Bo sudah membantu kepolisian. Lalu wakil bos bernama Pek bertanya mengenai ciri-ciri pelaku yang membunuh bos mereka. Anak buah yang berada di sana pun tidak mengetahuinya, sambil mengatakan pelaku sangat cepat dalam melakukan aksinya. Salah satu anak buah pun menjawab bahwa pelaku tersebut membawa sebuah tas. Mungkin saja kepala bos ada di dalam tas tersebut. Acun pun langsung memberitahu Sasaki bahwa suaminya sudah tewas. Namun yang membuat Sasaki sangat marah karena pelaku membawa kepala suaminya. Sasaki dengan nada tinggi menyuruh mereka untuk menemukan kepala suaminya. Kalian semua yang menonton film Solid Soccer pasti kenal dengan pria satu ini. Ia berperan sebagai Acun. Acun memerintahkan para anak buahnya untuk menemukan kepala bos. Mereka pun bergegas mencari pelakunya. Mereka pun berpencar supaya bisa mudah menemukan pelaku. Di kantor polisi, Tarza mulai ngambek dengan tingkah Gong yang selalu memuji Bo. Cemburu bisa dikatakan ya. Tarza menyuruh Bo untuk membunuh ketua kriminal bernama Timothy. Setelah itu baru bisa Bo dikatakan hebat. Si anjing belum tahu kalau Timothy sudah mati dibuat Bo. Tarza pun merasa iri jika Bo dengan mudah dekat dengan Hui. Sedangkan dirinya sudah mengadai banyak sekali sapi untuk bisa mendekati Hui. Malah ditolak mentah-mentah guys. Saat makan malam tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat Bo seperti kerasukan. Ia makan kayak ada tabungan di dalam perutnya. Sial sekali, Bo malah harus menggantikan makanannya karena jatah lainnya sudah dimakan sama dia. Ia pun mengambil semua bahan untuk dimasak. Bo langsung memasak lagi untuk para polisi yang tidak sempat makan tadi. Makanan pun sudah siap disajikan. Betapa kaget mereka saat menikmati makanan Bo yang begitu enak. Rupanya Bo selain bisa kungfu dari ajaran Mang Ojon, ia bisa juga menjadi chef. Setelah makan malam siap, mereka membawa surprise kepada Hui. Rupanya pada malam itu Hui sedang ultah, cok. Terlihat Bo sangat bahagia dengan suasana. Lalu di atas genteng, mereka sedang latihan kungfu. Bo mengajarkan satu gerakan pada Hui yang diajarkan Mang Ojon. Kata Bo gini, kalau dicekik, gini cara lepasinnya ya Neng. Terlihat Bo jatuh cinta terhadap Hui. Begitu juga Hui senyum-senyum, layaknya mau ngomong love you. Tarza pun datang sambil mengatakan, wah, mesum kalian di sini ya. Saat Bo pergi dari kantor, Gong pun memberikan tempat penginapan pada Bo. Di perjalanan, para anak buah Timothy menemukan Bo. Namun sial sekali, itu bukanlah Bo. Lalu Sin berpindah pada Tarza dan Hui yang sedang mengunjungi rumah warga yang melapor. Seolah-olah ada kasus paling berat. Rupanya warga tersebut cuma menyuruh polisi untuk menghentikan suara anjing yang menggonggong. Rupanya ini alasan Jeffrey teman saya nggak mau jadi polisi guys. Mereka pun menduga bahwa anjing tidak mungkin menggonggong jika tidak ada sesuatu. Mereka pun bergegas ke sana. Mereka pun tiba di kediaman Timothy. Hui yang penasaran dengan sebuah manyat di belakang anak buah Timothy berusaha mengeceknya. Namun anak buah Timothy tentu saja akan melakukan penyerangan. Lalu Bo datang untuk membantu Hui. Namun Bo datang seperti kilat, cepat sekali sampai membuat Tarza dan Hui tidak mengenalinya. Para polisi pun sudah membawa jasad Timothy ke kantor. Pek yang mengetahui kejadian tersebut langsung menelpon mamah muda Sasaki. Namun Sasaki tidak membiarkan jasad suaminya di sana. Ia pun memaksa Pek dan anak buahnya untuk mengambil mayat tersebut di kantor polisi. Bisa kita lihat Bo sekarang mulai menampakkan diri. Bo pun mengambil tasnya yang ditaruh di atas genteng. Lalu datang Acun menyerang Bo. Bo pun adu mekanik dengan Acun. Jago sekali sosok aktor satu ini. Namun Bo berhasil mengalahkan Acun. Di kantor polisi, Tarza menjelaskan bahwa Bo ada di TKP malam itu. Tarza pun menuduh Bo terlibat dalam kasus ini. Tiba-tiba datang anak buah Timothy menyerang kantor polisi dengan air bensin. Mereka mengancam akan membakar Gong dan lainnya jika tidak meletakkan pistol mereka. Mereka pun berusaha mengambil jasad Timothy. Namun Eric yang sudah mempunyai rencana, ia pun berhasil mengacaukannya. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan anak buah Timothy. Namun sial sekali, Eric harus merasakan pelor. Ia pun sekarat. Mereka semua sangat sedih atas kejadian ini. Lalu Eric pun ganti alam.
Beberapa jam kemudian, polisi yang dipimpin oleh Komisaris Su datang ke sana. Ia berniat untuk menangkap kasus narkoba internasional. Namun yang jadi masalah saat ini, mereka harus menemukan pelaku yang membunuh ketua narkoba. Mereka pun sudah menduga saat suaminya mati, sekarang istrinya jadi pengganti sebagai pemimpin ketua narkoba, yaitu Sasaki. Polisi pun tidak bisa sembarangan menangkap Sasaki, apalagi ditambah mereka belum mempunyai bukti bahwa Sasaki bersalah. Bo yang berusaha pulang, ia pun terjebak dengan banyaknya polisi di sana. Karena kecerdikan, kepintaran, kehebatan Bo yang begitu di luar nalar, ia pun berhasil sampai ke pelabuhan. Ia pun berhasil lolos dari pemeriksaan petugas. Tarza pun ingat bahwa ada Bo yang selalu membawa tas. Tarza pun menyuruh semua polisi untuk mengecek tasnya Bo. Para polisi di pelabuhan pun mendekati Bo. Mereka pun memeriksa tas Bo. Bo pun sangat santai dengan pemeriksaan tersebut. Lalu mereka pun melihat cuman bola bowling di dalam tas. Tarza pun malu-malu kucing saat melihat ternyata Bo melakukan hal benar. Bo pun bergegas untuk pulang. Ia pun dihampiri oleh Hui. Hui mengatakan bahwa ia nyaman sama Bo. Gimana ya guys? Hui pun langsung memberikan nomornya kepada Bo. Tidak lupa juga Hui meminta Bo untuk meneleponnya saat kangen. Bo dengan senang menjawab, "Pastilah Neng, cuman Ipong AA nggak bisa PC." Di kapal, rupanya Pek sudah berada di sana. Pek pun memberikan informasi kepada Sasaki. Betapa kagetnya Pek saat melihat Bo datang meminta ponselnya. Bo pun langsung ngobrol dengan Sasaki. "Lo nyari gue ya? Gak bakal ketemu Neng." Begitulah kira-kira bacaan mereka. Bo pun langsung tiba di tempat tujuan. Ia berencana untuk menaiki sebuah taksi. Namun sial sekali, para anak buah Sasaki tiba di sana. Hebat sekali Bo. Bo berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan menjebak Pek di toilet. Lalu sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Bo. Sial sekali, para polisi yang berada di sana mengetahui kebenaran. Karena kejadian itu, kepala Timothy ternyata benar ada sama Bo. Betapa kagetnya Hui saat mengetahui AA-nya adalah pelaku tersebut. Keesokan harinya, Hui mencoba menghubungi Bo. Namun sial sekali, ia malah diculik oleh anak buah Sasaki. Bo pun mendapatkan sebuah pesan bahwa Sasaki telah menyandera Hui. Tentu saja Bo akan datang untuk menyelamatkan Hui. Hujan yang deras tidak membuat Bo kedinginan. Bo pun berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Hui. Sasaki sudah menyiapkan ratusan pasukan untuk membunuh Bo. Bo pun tidak takut sama sekali pun. Mereka pun saling adu mekanik di sana. One versus rame. Pertama-tama Bo terlihat mudah menghadapi mereka. Namun karena serbuan dari mereka membuat Bo kewalahan. Sampai Bo terjatuh ke bawah. Bo pun terkena pukulan bertubi-tubi. Bo pun berhasil membunuh pasukan Sasaki demi kekasihnya selamat. Lalu saat Bo sudah tidak berdaya, Sasaki pun datang dengan pedang ninja warisan kakek buyut akan memfataliti Bo. Sementara Hui berusaha melepaskan diri dari ikatan Sasaki. Hui berusaha membunuh Sasaki. Namun satu anak buah Sasaki berhasil memegang kakinya. Sial sekali, Bo malah terkena tusukan pedang. Betapa sedihnya Hui saat melihat AA-nya kena tusuk. Lalu ia menghajar Sasaki sampai KO. Bo pun mengatakan pada Hui bahwa kemarin ia sangatlah bahagia dengan Hui. Bahkan ia tidak pernah melihat kebahagiaan seperti kemarin. Dengan penuh kesedihan, Hui harus mengikhlaskan Bo pergi. Di akhir film, Hui mencoba mencari tahu apa tujuan Bo membunuh Timothy, yaitu kepala narkoba. Oh ternyata Bo membalas dendam atas kematian kekasihnya Bo. Timothy sudah duluan membunuh kekasihnya Bo. Maka dari situ Bo membunuh Timothy dan membawa kepala Timothy untuk kekasihnya. Saya kira pertamanya saudaranya yang dibunuh guys. Rupanya Bo sudah ada yang punya. Apakah Hui bisa move on dengan kebenaran? Sial sekali, film pun sudah berakhir. Dan itulah tadi alur cerita film legendaris Assassin. Berawal dari sebuah pembunuhan tanpa tujuan, akhirnya Bo mendapatkan sebuah cinta di sana. Walau ia berhasil melakukan misinya, ia pun harus mati dalam pelukan Hui. Baiklah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya guys. Tonton juga film yang sudah kita review. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Bye bye.